Oke. Ngajar. Sigel. Sigel, apa benda penting yang kamu punya, Sigel? Benda penting pribadi. Apa kira-kira, Sigel? Kamu punya nggak satu benda penting pribadi? Yang kamu suka simpan. Apa, Sigel? Benda pribadimu? Sudah. Yang kamu jaga nih nggak boleh nih sembarangan diletakkan. Saya suka nih. Apa? Dari contoh-contoh tadi itu. Skip dulu. DJ, kamu punya benda penting apa sih? Ada benda penting yang milikmu pribadi apa yang kamu suka, DJ? Apa itu yang kamu suka itu? Kia? Apa DJ? Kuat dong suaranya, kita nggak dengar. Nah, itu Kartu? Affidavit, ma'am. Ya? Affidavit. Itu kartu apa ya? Buka ke speaker, nah. Coba deketin. Seperti KTP, jadi 2 warga negara untuk anak. Kartu identitasnya DJ ya. Dia paling suka itu ya. Oke, bendanya itu benda berharganya DJ dia simpan itu ya. Ca, apa benda yang paling kamu suka, Ca? Benda berhargamu apa, Ca? Apa kamu punya benda berharga pribadi, Ca? Dek. Apa, Ca? Kamu punya benda berharga pribadi apa ya, Ca? Kartu KTM. Kartu ATM. Eca punya ATM. Enak dong, banyak. Iya, Kak? Weh, banyak tabungannya nih. Dia kartu ATM-nya dia, punya banyak dia. Cih, itu benda pribadi berharganya ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini cara merawat benda penting kita. Kalau kamu punya piala, cara merawatnya biasanya kamu letakkan dalam lemari kaca atau di atas lemari ya. Lalu dibersihkan. Dibersihkan dari debu supaya dia tidak berdebu. Bentar ya. Lalu apa lagi? Nah, perhiasan. Kalau perhiasan, ibu bapaknya yang punya perhiasan itu cara merawatnya dia biasanya disimpan di kotak perhiasan. Terus dibuat di tempat yang tersembunyi. Nggak sembarang buat ya di mana-mana ya. Disimpan itu rapat-rapat, rapi-rapi disimpan. Nah, kalau jam dia ditempel di tembok. Kalau baterainya habis, bisa diganti. Oke, keselamatan diri itulah tadi contoh keselamatan atau merawat benda-benda, menjaga benda-benda penting yang kita punya. Nah, sekarang kita masuk ke
mau latihan menari, tapi kita pelajari dulu polanya kalau menari. Seperti yang lalu kita menari ada polanya kan? Ini ulangan aja ini sebenarnya. Kita sudah tahu ini. Pola lantai dalam menari. Pola lantai itu apa? Pola lantai itu adalah garis yang dibentuk penari ketika pentas. Nah, waktu kita pentas kemarin, waktu kita menari mau mere, itu kan kita berbaris ya, berbaris lurus. Kira-kira itu pola yang mana kita pakai? Nih, pola lantai sejajar namanya. Ya, pola lantai sejajar. Kemudian ada pola lantai lurus. Nih, kalau penariknya lurus ke belakang semuanya, memanjang ke belakang. Ada pola lantai segitiga atau membentuk huruf V, membentuk huruf V. Ada juga pola lantai lingkaran, kalau dia menariknya melingkar. Ada sejajar, ada lurus, ada V atau segitiga, ada melingkar. Lalu, ada pola lantai yang bagaimana lagi? Nih, ada yang serong ke kiri, serong kiri. Ada yang serong ke kanan, ke sebelah kanan. Ya, serong kiri, serong kanan pola lantainya. Ada berapa semua? Ada 6. Sejajar, lurus ke belakang, segitiga, lingkaran, serong kiri, serong kanan. Itu pola lantai dalam menari. Ini kalau menariknya. Kalau menariknya pola sejajar begini mereka nariknya. Sejajar kayak kita itu ya, 3 baris kita sejajar kemarin. Kalau lurus ke belakang, mereka barisnya lurus ke belakang. Jadi membentuk garis lurus. Kalau segitiga, nih berbentuk segitiga. Kalau lingkaran, nih mereka bentuk lingkaran. Serong kiri, begini serong kiri. Serong kanan, nah menganan mereka, diserong ke kanan. Jadi bukan lurus ke belakang, bukan segitiga, tapi serong. Ya, itu contohnya. Kembali kita belajar penggunaan huruf kapital pada penulisan identitas. Nah, tadi ada kartu identitas yang punya KIA, yang punya KTP. Di situ ada penggunaan huruf kapital. Identitas diri bisa kita temukan pada dokumen pribadi tadi yang punyamu itu ya. Contohnya kartu pelajar. Tadi yang punya kartu pelajar si Cheryl. Hampir mirip seperti ini kartu pelajarnya Cheryl tadi. Ada kota mana, pemerintah kota, kalau kita berarti pemerintah kota Balikpapan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. SD, Advent, Balikpapan. Jalannya, Jalan Kapten Pierre Tendean. Ini yang pasti tertulis di KTP, kartu pelajarnya Cheryl tadi. Nah, ini huruf besar. SD-nya huruf besar semua. Kartu pelajarnya huruf kapital semua. Di awal nama, nah ini untuk pelajar ya, di awal nama itu huruf kapital N-nya. Nama, N-nya huruf kapital. Lalu, nama orang, huruf kapital juga. Nama Queen, Bolung, Q-nya besar, D-nya besar. Lalu jenis kelamin, J-nya huruf besar, K-nya huruf besar. Jenis kelaminnya Rafael, O laki-laki, L-nya huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Ada NIS-nya, nomor induk siswanya, huruf besar semuanya karena ini singkatan NIS, nomor induk siswa. Jadi ini huruf. Jadi kalau kamu punya kartu pelajar, coba perhatikan, tidak semuanya huruf besar, tidak semuanya huruf kapital. Ada yang huruf kapital di awal-awal tertentu, dan ada juga yang huruf kecil. Ini contohnya ya. Nih, menuliskan identitas diri. Coba kita ganti kartu pelajar ini menjadi kartu pelajarnya Satria. Ganti dulu Satria ini jadi kartu pelajarmu. Kartu pelajar, anggap di sini ada wajahnya Satria. Nama, baca jadi namamu. 1, 2, 3, silakan. Nama. Nama Satria Takela. Oke. Jenis kelamin laki-laki. NIS. Samakan aja. Ini NIS-nya. Anggap ini jadi NIS-nya Satria. 52687. Ini. Tempat tanggal lahir Balikpapan 27 September 2011. Oke. Alamat Jalan Kapten Petendean nomor 57 RT 50. Mantap. Ganti anggap Presi dong. Presi namanya.
Nama, presi, infeksiular, jenis kelamin perempuan, NIS 152687. Oke. Tempat tanggal lahir Balikpapan, Oktober tanggal 5 2012. Oke, alamat. Alamat Batu Ampar, Blok D6, nomor 6. Oke, mantap. Itu contoh kartu pelajar, tapi ada lihat ya, yang penting di sini kita tahu ada beberapa ini harus huruf kapital, nggak boleh huruf kecil. Nah, menulis kalimat tanya sesuai gambar. Kalau ada gambar ini kayak gini, buat kalimat tanya lagi seperti lalu. Clarissa, buat dong satu kalimat tanya untuk gambar ini, Clarissa. Apa yang terjadi kepada mereka? Apa yang terjadi pada mereka? Pakai apa nih, Clarissa ya? Aduh, nggak bisa. Queen Simajuntak. Mem, buka mic-nya kok nggak bisa. Coba Queen buka mic-nya sendiri dong. Oke, Queen Simajuntak. Buat satu kalimat Queen Simajuntak dong. Dengan gambar ini. Kenapa mereka bisa terjatuh? Ini Queen pakai ini ya. Kenapa? Mengapa mereka bisa terjatuh? Ya, bagus. Kenzo, kamu buat dulu satu, Kenzo. Tar Kenzo, nggak kebuka mic-nya. Coba Bu, kok nggak bisa ya? Ayo, Kenzo, apa satunya Kenzo? Apa Dina bobot. Kalimat jatuh. Apa Kenzo? Ulang Kenzo. Bagaimana mereka bisa terjatuh? Oh, bagaimana mereka bisa terjatuh? Apa yang terjadi pada mereka? Tadi Clarissa buat. Mengapa mereka terjatuh? Bagaimana mereka bisa terjatuh? Ya, itu adalah contoh-contoh kali penggunaan kata tanya pada kalimat ya. Nih, bisa kita lihat contohnya yang lain. Siapa yang jatuh dari sepeda? Di mana Uni dan Made bersepeda bersama? Kapan Uni dan Made? Ya, anggaplah namanya si Uni dan si Made ya. Dan mengapa yang tadi yang kamu sudah buat itu. Oke, itu contoh membuat kalimat tanya dari gambar. Sekarang kita masuk ke kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan. Made dan teman-temannya berbeda agama, kita juga berbeda agama ya. Ada yang gerejanya Sabtu, ada yang gerejanya Minggu, tapi itu tidak menghalangi kita untuk bersatu. Ya, walaupun berbeda agama, mereka tetap bermain bersama-sama, kita juga tetap bermain bersama. Ada banyak permainan yang menunjukkan persatuan. Kira-kira contoh bermain apa kamu di sekolah yang menunjukkan permainan, Gracia? Gracia, di sekolah kamu yang menunjukkan contoh persatuan apa? Bermain apa di sekolah sama teman-teman? Bermain apa katanya? Main apa? Lompat tali. Contohnya Gracia main lompat tali sama temannya, walaupun berbeda agama dia main bersatu ya. Vio, bermain apa lagi kamu contohnya yang menunjukkan persatuan? Mana ada di sekolah? Apa Vio? Main kejar-kejaran. Main kejar-kejaran juga boleh ya, itu karena bersatu. Kalau nggak bersatu pasti nggak mau ajak temannya. Udah nggak usah teman dia itu kalau nggak bersatu ya.
Olah masih SD kelas 2. Pindah sekolah. Habis enggak ada loh. Ada. Oke. Itulah contoh-contoh permainan yang menunjukkan persatuan. Kita masuk ke yang lalu, Mem. Sudah suruh, belum kita bahas di hari Jumat lalu. Sudah suruh buat gambar jam ya semua orang ya dengan 3 kakinya. Ada yang pendek ini jarum jam menunjukkan jamnya, yang panjang ini menunjukkan menitnya, dan yang tipis ini yang selalu jalan ini menunjukkan detik ya, menunjukkan detiknya. Oke. Tadi kita mulai online ini jarum pendeknya itu di 10 dan jarum panjangnya di 12. Berarti itu kita sedang mulai melakukan online kelas ini pukul 10. Nah, pukul 10. Kalau dia jarum pendek di angka 10 ya, udah bisa. Oke, kemudian kalau ini. Nah, kalau dia jadi cara membaca jam ini ada 2 juga. Ada yang pakai 24 sampai nanti di 12 ini 24, ada yang pakai 12. Perhatikan ke sini, kita balik sini. Ini kan jam 10. Nih, jam 10 ya. Jam 10, jam 11, jam 12. Kalau dia yang pakai 12 jam, ini kembali jam 1. Jam 1 siang, jam 2 siang, jam 3 siang, jam 4 siang, jam 5 siang, jam 6. Baru ada jam 7 malam, 8 malam, 9 malam, 10 malam, 11 malam, 12 malam. Kalau dari dia 12 jam. Ada juga yang pakai 24 jam. Nah, ini kan kalau 24 jam ini tadi pagi kita mulai jam 10, pagi 11, enggak pagi, 11, 12, baru kalau ke sini dia 13. 13, pukul 14, pukul 15, pukul 16, pukul 17, pukul 18, pukul 19, pukul 20, pukul 21, pukul 22, pukul 23, pukul 24. Jadi semuanya kalau jam ini berkeliling 24 jam. Ada yang pakai seperti itu ya. Nah, lihat di sini. Kalau seandainya ini nanti setelah jam 10 sekarang jam 12 nanti itu bisa dibaca pukul 15. Jam 13, jam 14, jam 15. Nah, kalau dia ke nomor 2 nanti sore pukul 14. Kalau dia ke nomor 5, 13, 14, 15, 16, pukul 17. Nah, kalau dia udah ke jam 9 nanti malam, itu namanya pukul 21. Kalau dia tepat, jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya juga di angka 12, maka itu tepat pukul 12. Kalau membaca jam udah bisa lah ya. Belajar lagi di rumah, lihat pukulnya. Oh, kalau ke sini kamu mau pakai apa? Boleh pakai yang 24 jam, yang pakai pukul 13, 14, 15, boleh juga pakai yang 12 jam. Boleh jam 1 malam, jam 1 jam 2 malam, jam 3 malam, atau jam 1 malam, jam 2, jam 1 siang, jam 2 siangnya ada 12 jam. Nah, kita sekarang mau belajar hubungannya. Kenapa kita harus belajar waktu? Ada hubungannya, supaya kita tahu bagaimana hubungan waktu itu. Nih. Kita tahu bahwa satu hari kerja itu 24 jam. Jadi kalau berputar semua jam ini ngebulat, itu kan 24 jam. Berarti setiap 1 jam, jarum panjang ini bergerak 1 putaran penuh. Nah, setiap jarum menit ini bergerak 1 putaran penuh, kita hitung dia berapa kali. Nih, sampai ke sini kan dia 5. Ini hitung, ini ada titik-titik kecilnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke sini dia 10. Sampai ke sini 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Jadi ada 60 kali dia akan berputar sampai dia selesai mengelilingi. Oleh karena itu, dalam 1 jam, pada saat jarum pendek ini berpindah dari 1 ke 2, itu sama dengan 60 menit. Ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kalau kita mau menyatakan lama kegiatan, dapat kita nyatakan dengan jam juga. Contohnya, nih. Dia mulai jam 2 siang. Mulai jam 2 siang, atau itu kita sebut 14, boleh. 2 siang atau 14, bisa kita sebut, bentar ya, masih ada yang buka nih.
Jam 2 siang. Kegiatannya berakhir jam 3 siang atau pukul 15. Nah, berapa lama Kak jarum jam yang hijau ini bergerak dari 2 ke angka 3? Nah, jarum pendeknya bergerak kan cuma 1 langkah dari jam 2 ke jam 3, dari jam 2 ke jam 3, 1 langkah. Tapi jarum menitnya ini berapa lama dia? Dia akan bergerak penuh dari sini sampai lagi ke 12, itu 60. Maka 1 jam itu sama dengan 1 kali 60 menit. Nah, bagaimana kalau dia mulainya jam 8 dan dia selesai pukul 10? Nah, kita lihat kalau dia cuma 1, perpindahan jarum pendeknya kan jarum menitnya ini berpindah sampai ke angka 12 kembali kan 60. Berarti kalau dia ada 2 kali perpindahan di jarum pendek, berarti angka menitnya ini juga 2 kali dia akan berputar mengelilingi ini. Maka 2 jam itu sama dengan 2 kali 60 menit. Sama dengan 120 menit. Setiap berpindah yang pendek ini ke jam berikutnya, itu artinya jarum menit ini berpindah 60 menit. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau menulis waktu itu ada aturannya, bukan suka-suka hati. Misalnya saya mau nulis jam 10, udah saya tulis aja jam 10. Enggak seperti itu ya. Penulisan jam sama seperti kalau kita nulis kalimat itu ada tanda titik, penulisan jam juga kita harus pakai tanda titik penulisan waktu ya. Lihat nih, jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 10. Caranya kita harus pisahkan jam sama menitnya. Pisahkan angka tersebut dengan tanda titik. Ini menunjukkan jam, yang di sini menunjukkan menit. Jadi cara nuliskan pukul 10 itu adalah 10, 10, titik, baru 00. Ya, 10.00. Kalau kita mau buat pukul 6, Matthew, bagaimana cara kita buatnya? Kalau kita mau buat pukul 6. Matthew. Pukul 6. Tadi kan kalau pukul 10, 10.00. Kalau pukul 6 tepat, bagaimana cara kita membuatnya? Gimana caranya? Matthew, bisa? Kalau kita mau buat pukul 6, kita buat 06.00. Ya, Matthew ya. Kevin, kalau kita mau buat pukul 1 deh. Kalau kita mau buat pukul 1, Vin, gimana kita cara buatnya, Vin? Ini, pakai gunakan tanda titik seperti ini. Gimana, Vin, caranya? Kalau pukul 1, nih. 01.00. Gitu ya, Vin ya. Kalau kita mau buat pukul 5, Gita. 0.5.00. Oke, bagus. Mana Gita ini? Bentar. Oke. Mersia, kalau kita mau buat pukul 9. 0.90.0. No. Ulang. Pelan-pelan. 09. 09. Ulang lagi, Mercia. Ulang. Pelan-pelan. 0. Kita mau buatnya gimana? 0. 9. Terus? 9. Oh, enggak. Banyak loh. Jadi pukul 90. 09.00. Ya. Jadi enggak ada 090. 09 aja. Baru titik 00. Oke, itu cara buat nulis jam ya. Nah, kita akan menentukan waktu selesai kegiatan. Kalau
dibilang kegiatannya mulai pukul 10, terus dibilang lamanya kegiatan itu 4 jam, kegiatannya mulai jam 10. Kita belajar jam 10, baru nanti kita belajar sampai 4 jam. Nah, lihat ini, dari 10, 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kita selesai jam berapa nih? Jam 2, ya. Kalau kita mulai jam 10, terus lamanya kita belajar 4 jam, maka nanti kita akan selesai pukul 14. Pukul 12, pukul 13, pukul 14. Itu kita menentukan lamanya suatu kegiatan. Lihat ini contoh-contohnya ya. Pukul 14 tadi ya selesai. Contohnya, mulai jam 9. Nih, mulai jam 9. Lama kegiatannya 6 jam. Ayo kita hitung dari 9. Buat panahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan selesai nanti pukul 3 atau pukul 15. Kalau kegiatannya mulai pukul 3, kegiatannya mulai pukul 15. Terus lama kegiatannya 2 jam. Nah, kita mulai dari angka 3. 1, 2 jam saja kan? Berarti nanti dia akan berakhir di sini. Nah, dia akan berakhir pukul 17. Ini 15, 16, 17 akan berakhir pukul 17. Nah, itu kan, wow, tinggal 10 menit lagi. Oke, kita selesaikan dalam waktu 10 menit nih. Menentukan waktu mulai kegiatan. Kalau tadi kan kita tahu, kalau lamanya kegiatan 2 jam, jadi jam berapa dia berakhir. Sekarang kebalikannya, jam berapa tadi dia mulai. Kalau ditunjukkan misalnya dia 2 jam, belajarnya Gita 2 jam. Terus habis itu dia selesai jam 2, berarti Gita mulai belajar jam berapa? Kita mau menunjukkan waktu mulainya, berarti kita harus mundur. Kalau tadi kan kita tunjukkan jamnya maju. Kalau sekarang kita menghitungnya mundur jamnya, ya. Yuk kita lihat gimana caranya. Nih, contohnya. Kegiatannya selesai jam 2 atau pukul 14. Lamanya mereka belajar tadi 4 jam, jam 2.14. Baru bagaimana? Oh, berarti kita hitung mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4. Berarti jam berapa mereka mulai? Jam 10. Nih, kita hitung. Kalau tadi kan mulainya jam 10. Jam berapa nanti dia selesai kalau 4 jam? Hitungnya kan maju. Kalau kita mau melihat kapan dia mulai, kita harus hitung mundur dia. Nih, kita mundurin dia. 1, 2, 3, 4. Maka akan kita dapatkan dia mulai pukul 10. Seperti itu ya, kebalikannya dari lama kegiatan dan hitung mundur. Nih, ada soal. Kegiatan ini mulainya pukul 16. Terus dia 3 jam lamanya kegiatan itu. Jam berapakah dia tadi mulai? Queen Balung, silahkan jawab. Dia mulainya jam 16, Queen. Terus 3 jam mereka mulai kegiatan. Jam berapa tadi dia mulai, Queen? Hitung mundur, Queen. Hitung mundur. Jam berapa, Queen? Jam berapa? Skip dulu. Moza, jam berapa dia mulai, Moza? Jam 1, Beb. Dia mulai jam 1 ya. Kita hitung mundur, lihat ini. 1, 2, 3. 3 jam. Berarti dia berhenti di sini. Berarti dia mulai jam 1. 1. Oke, nih jawabannya. Dia mulai pukul 1 atau pukul 13. Kita lihat soal nomor 2. Dia selesainya jam 13 atau jam 1. 13 dia jam selesainya. Dia tadi belajarnya 5 jam. Maka jam berapa dia mulainya, David? Dia selesainya jam 1, Fit. Terus dia tadi 5 jam dia belajar sampai jam 1 itu. Jam berapa tadi dia mulai belajar, Fit? Hitung mundur, hitung mundur.
David. 8. Jam 8. Oke, jam 8 kata Gita ya. David, jam 8 ya, Fit. Nah, lihat nih, Fit. Nih, hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia selesainya dia selesai pukul 8. Oke, soal berikutnya. Kegiatannya selesai pukul 9. Terus mereka lamanya belajar tadi 2 jam. 2 jam mereka selesai belajar. Ceril, jam berapa tadi mereka mulai, Ceril? Jam berapa, Ril? Jam 9. Jam berapa? Jam 9 mereka selesai. Baru mereka belajarnya 2 jam. 2 jam. Maka mereka mulainya tadi pukul Jam 7. Maka mereka mulainya pukul 7 ya. Lihat ini 1, 2. Mereka mulainya pukul 7. Oke, itulah contoh. Nah. Itulah contoh cara mereka mulainya pukul 7, cara menghitung kapan kegiatan itu dimulai. Ya. Sudah habis soalnya? Kita tetap ingat yang ini, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Harus hidup bersih dan sehat, cuci tangan. Kalau mau makan, baru keluar dari luar rumah, harus cuci tangan. Olahraganya, boleh naik sepeda, boleh menari olahraganya. Menari kita itu boleh, pokoknya olahraga tiap hari ya. Kemudian berjemur di panas matahari. Minum air putih. Harus sering, nanti selesai belajar ini langsung minum air putih semuanya. Karena kita sudah 1 jam lebih kita belajar, harus minum air putih. Istirahat yang cukup, jangan tidur terlalu larut. Karena pada saat kamu tidur, organ-organ tubuhmu itu diperbaiki. Ya, supaya segar lagi besok paginya. Yang terakhir, makan makanan bergizi. Nah, makanan bergizi, jangan cuma nasi dan protein. Tapi juga harus ada vitaminnya, yaitu sayur dan buah. Makan sayur, makan buah, itu makanan bergizi. Seperti ini yang kami makan ini, makanan bergizi kan, ini yang kita makan lalu. Oke? Selesai. Siapa yang pengen kumpul lagi ke sekolah? Siapa yang mau kumpul-kumpul lagi ke sekolah? Suka, udah rindu ke sekolah, biar kita bisa foto-foto lagi sama-sama belajar. Iya. Udah lama nggak sekolah. Udah lama nggak sekolah, pengen sekolah ya semuanya ya. Hai, Pampan. Iya. Oke. Sudah selesai pelajaran kita hari ini.